Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Di video ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan mengenai karya monumental umat Islam dalam ipteks. Dalam pandangan Islam, ipteks itu bersifat terikat nilai, yaitu harus disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Ipteks merupakan pedoman dan sarana bagi manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah. Agar kualitas ibadah dan kesejahteraannya meningkat, Islam sangat mendorong pengembangan ipteks. Terbukti dengan banyaknya ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang memerintahkan untuk memperhatikan penciptaan atau keberadaan alam semesta. Bahkan ayat yang pertama turun itu adalah perintah untuk membaca, bukan perintah tentang ritual ibadah tertentu. Salah satu pilar kemajuan suatu bangsa adalah bergantung pada kemajuan penguasa terhadap ilmu dan teknologi. Kaum muslimin itu pernah memiliki kejayaan di masa lalu, di mana Islam menjadi transender sebuah peradaban modern, peradaban yang dibangun untuk kesejahteraan umat manusia di muka bumi ini. Masa kejayaan itu bermula saat Rasulullah mendirikan pemerintahan Islam, yakni Daulah Khalifah Islamiyah di Madinah. Di masa Khulafaur Rasyidin ini Islam sangat berkembang pesat. Andalusia itu menjadi pusat ilmu pengetahuan di masa kejayaan Islam. Telah melahirkan ribuan ilmuwan dan menginspirasi para ilmuwan barat untuk belajar dari kemajuan iptek yang dibangun kaum muslimin. Fakta sejarah yang menjelaskan bahwa pada waktu pertama kali Islam memiliki kejayaan, bahwa ada masanya umat Islam memiliki tokoh-tokoh seperti yang pertama Al-Khawarizmi, yaitu seorang yang menemukan ilmu aljabar dalam matematika. Yang kedua yaitu Ibnu Sina, ia membuat buku tentang kedokteran. Yang ketiga Jabir Ibnu Hayyan, ia dikenal sebagai bapak kimia karena ahli kimia. Yang keempat yaitu Al-Biruni, meletakkan dasar-dasar satu cabang keilmuan tertua yang berhubungan dengan lingkungan fisik bumi. Yang kelima yaitu Abu Al-Zahrawi, penemu teknik patah tulang dan membuat kitab untuk menyembuhkan luka pada saat operasi. Yang keenam, Ibnu Haytham, dikenal sebagai bapak ilmu mata yang mengurai bagaimana mata itu bekerja. Yang ketujuh yaitu Ar-Razi, orang pertama yang bisa menjelaskan tentang penyakit cacar dan juga alergi asma dan demam sebagai daya mekanisme tubuh. Masa kejayaan Islam terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu terjadi pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Dia adalah khalifah dinasti Abbasiyah yang berkuasa pada tahun 786. Kecanggihan teknologi ini juga terlihat dari peninggalan-peninggalan sejarahnya seperti arsitektur Masjid Agung Cordoba, Blue Mosque di Konstantinopel, menara spiral di Samara yang dibangun oleh Khalifah Al-Mutawakkil, dan juga Istana Al-Hamra yang dibangun di Seville, Andalusia pada tahun 913 Masehi. Itu sebuah istana terindah yang dibangun di atas bukit yang menghadap ke kota Granada. Sebab-sebab yang menjadikan kemajuan umat Islam di bidang ipteks itu yang pertama yaitu motivasi agama. Sebagaimana diketahui, banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang mendorong umat Islam untuk senantiasa mengkaji dan mengembangkan ilmu. Yang kedua yaitu dukungan dan perlindungan politis dari penguasanya. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Yang keempat yaitu gerakan penerjemahan manuskrip-manuskrip kuno seperti hasil karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Selain penyebab kemajuan umat Islam, itu juga ada kemunduran umat Islam dalam bidang ipteks. Itu dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri itu yaitu untuk mencapai kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seharusnya Islam mencontoh mereka yang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dan bekerja keras. Dengan kata lain, kemunduran Islam itu karena mereka itu tidak bekerja keras, rendah diri, mudah menyerah. Selain itu juga kebanyakan dari mereka sudah tidak berpegang pada syariat agamanya, yaitu
Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kemunduran umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu yang pertama, berawal dari kesadaran bangsa Barat tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana keberhasilan umat Islam dalam abad 9-13 Masehi dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga kehidupannya lebih sejahtera daripada bangsa Barat. Maka bangsa Barat itu berusaha mengejar dan mengambil alih kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari umat Islam. Yang kedua yaitu adanya fanatisme agama. Yang ketiga, bangsa Barat sengaja menghancurkan observatorium Islam yang didirikan oleh Taqi al-Din di Konstantinopel pada tahun 1580, dan itu menjadikan Islam itu kehilangan sumber pengetahuan dan pengamatan bintang atau astronomi yang sudah sangat maju pada masa itu. Yang keempat yaitu ketergantungan negara-negara Islam terhadap ekonomi Eropa. Kemudian mulai lahir kolonialisme bangsa Barat terhadap negara-negara Islam. Meskipun pernah mengalami kemunduran, Islam itu juga berusaha untuk bangkit lagi. Nah, ada beberapa upaya yang dilakukan umat Islam untuk bangkit dari keterpurukan. Yang pertama yaitu merapatkan barisan. Yang dimaksud merapatkan barisan yaitu umat Islam itu bersatu, tidak tercerai-berai, dan itu kan juga membuat umat Islam itu terus berusaha, tidak mudah menyerah. Dan yang kedua itu kembali kepada tradisi keilmuan dalam agama Islam. Yang ketiga, mewujudkan sistem yang berdasarkan syariah Islam. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan mengenai karya monumental umat Islam dalam IPTEX. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.